Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2, di mana beranggotakan saya sendiri Ahmad Hanafi Mubarok, kemudian Anisatul Latifah, kemudian Rizky Zamzami Jamil, kemudian Margareta Fiorina. Di sini kita mempresentasikan proyek Odo kita, di mana iTeam Tracker ini adalah sistem informasi yang mendukung keputusan buat teman-teman yang akan memulai proyek ataupun perlombaan untuk mencari anggota tim yang cocok untuk dijadikan partner tim. Di sini terdapat 4 fitur untuk mendukung hal tersebut, yaitu ada mahasiswa, sistem mendukung keputusan untuk mencari anggota dari mahasiswa, kemudian ada event untuk menampilkan data event lomba, kemudian ada tim itu sendiri. Untuk masing-masing fitur akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Nafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur pertama yaitu fitur mahasiswa. Di mana fitur mahasiswa sendiri memiliki 3 submenu yaitu data mahasiswa, data minat, dan impor data mahasiswa. Kita akan melihat pada submenu yang pertama yaitu data mahasiswa. Nah, pada data mahasiswa ini berisi field ataupun record dari data mahasiswa yang diimport melalui file CSV maupun ditambahkan secara manual yang tersimpan pada menu data mahasiswa. Kita juga akan mencoba untuk menambahkan data mahasiswa baru dengan cara klik new. Kemudian kita mengisikan informasi pribadi dengan nama, misalnya namanya Reta, kemudian NIM-nya untuk jenis kelaminnya misalnya perempuan, untuk emailnya misalnya kita beri nama reta@gmail.com biar mudah. Kemudian setelah informasi pribadi kita mengisikan akademiknya untuk program studinya karena kita sistemnya untuk jurusan teknologi informasi jadi pilihan prodinya hanya ada SIP dan TI. Kita mengisikan D4 SIP, kemudian kelasnya misalnya 3E, kemudian untuk IPK-nya misalnya 3,7. Nah, selanjutnya kita mengisikan field lainnya yaitu misalnya telepon. Kemudian untuk perannya, nah ini kita bisa memilih 3 peran yang akan kita kelompokkan, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Misalnya di sini saya mencoba untuk hustler, kemudian untuk minat keahliannya pada ada rekomendasi minat yang sudah terdata. Misalnya saya memilih salah satu minat, kemudian kita select. Nah, untuk masing-masing mahasiswa ini tidak tidak hanya bisa memilih satu minat saja, tapi bisa lebih dari satu. Misalnya 2 atau 3 bidang keahlian itu bisa. Kemudian untuk tingkat kemampuannya, misalnya kita bisa masukkan range dengan penilaian 4. Untuk memiliki prestasi bisa ya dan tidak. Misalnya kita isi 3. Jangan lupa untuk klik simpan data yang ditambahkan. Kemudian kita akan mencoba apakah data tadi berhasil disimpan dengan search di button search dengan klik data. Maka data yang kita tambahkan tadi harusnya muncul. Nah, sudah tertambah. Jadi secara manual juga bisa. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada submenu yang selanjutnya adalah data minat. Nah, pada submenu data minat sendiri adalah berisi data minat ataupun keahlian yang tadi direkomendasikan pada saat kita mengisikan data mahasiswa. Untuk data minatnya itu apa saja. Nah, kita juga bisa menambahkan minat baru dengan cara klik new. Nah, misalnya kita menambahkan minat baru nih, misalnya komputer. Nah, jangan lupa untuk di-save secara manual dan minat komputer itu juga akan tertambah. Nah, ada. Selanjutnya, pada submenu pada fitur mahasiswa, yang ketiga adalah impor data mahasiswa dengan base-nya adalah CSV yang bisa diupload. Baik, untuk penjelasan view-nya mahasiswa, setelah itu kita lanjut kepada penjelasan source code dari modul mahasiswa ataupun fitur mahasiswa. Yang pertama kita bikin ke model mahasiswa. Secara umum pada bagian model mahasiswa ini kita mendefinisikan ada 2 bagian. Yang pertama adalah bagian definisi model mahasiswa dan kedua nanti adalah kita mengupload CSV-nya. Untuk bagian yang pertama, pada definisi model tentunya kita mendefinisikan field apa saja untuk model mahasiswa. Misalnya ada NIM, nama, NIM, gender, email pada pada baris ke-12 sampai baris ke-18. Kemudian ada many-many itu adalah field untuk menghubungkan mahasiswa dengan minat. Kemudian ada field untuk menyimpan tingkat kemampuan bidang, untuk menyimpan status prestasi, untuk menyimpan peran dan IPK dan seterusnya. Kemudian
secara umum bagian yang kedua adalah import data mahasiswa. Di sini ada mahasiswa import wizardnya, kemudian ada file CSV underscore file, itu merupakan field untuk menyimpan file CSV yang akan diimpor. Kemudian di bawahnya adalah sebuah metode untuk mengimpor data dari file CSV. Kemudian untuk baris yang 53 adalah berisi daftar key yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai dari tiap baris pada CSV yang diupload. Kemudian di bawahnya juga ada sebuah iterasi ataupun perulangan pada setiap baris dalam file CSV. Untuk yang selanjutnya hampir sama, kemudian yang terakhir pada return adalah menampilkan data mahasiswa setelah diimpor dalam tampilan tree dan dalam model mahasiswa, kemudian kita akan mengintip pada tampilan view dari mahasiswa. Jadi setelah kita membuat model, kita membuat view dari mahasiswa. Yang pertama tentunya secara umum kita membuat view mahasiswa tree, kemudian itu untuk menampilkan beberapa kolom yang ingin dijelaskan ya, yang ingin ditampilkan. Kemudian ada view mahasiswa form, itu adalah berupa group form untuk kategori informasi yang akan kita inputkan untuk data mahasiswa. Kemudian ada view mahasiswa action, ini adalah menampilkan data mahasiswa dalam mode tree dan form. Kemudian ada view form wizard, itu membuat view untuk form wizardnya dari data mahasiswa dari file CSV. Kemudian jangan lupa untuk membuat action window untuk wizard import CSV-nya juga untuk menampilkan form wizard import datanya. Kemudian yang terakhir ada menu item, itu tentunya untuk mengakses form wizard import dan data mahasiswa dari menu utama. Baik, demikian penjelasan dari fitur ataupun modul dari mahasiswa. Selanjutnya penjelasan kami akan saya serahkan ke rekan saya Anissa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk submodul event. Jadi di event ini ada dua submenu. Yang pertama adalah data event dan yang kedua adalah import untuk data eventnya. Jadi kurang lebih sama seperti yang di mahasiswa tadi, kita juga bisa melakukan import data event dengan basisnya adalah CSV. Kita coba, kemudian kita klik untuk upload your file. Kita pilih untuk file CSV-nya, kemudian kita klik open. Nah, kita klik import. Kemudian secara otomatis data file CSV yang sudah kita upload akan ditampilkan di halaman data event ini. Kemudian kita juga bisa melakukan upload gambar dengan cara mengklik icon untuk gambar event. Kita bisa mengklik edit. Kemudian kita tambahkan untuk gambarnya. Kita klik poster 1, kemudian pilih open. Nah, berikut adalah gambarnya sudah berhasil untuk diupload. Kemudian kita klik save. Dan kembali ke data event dan gambar eventnya sudah berhasil diupload. Kita juga bisa melakukan tambah data secara manual dengan cara mengklik button new. Misal kita eh, tulis nomor 6, kemudian nama eventnya adalah Gemastik. Kemudian kategori eventnya web development. Tanggal pembukaannya kita pilih tanggal 6 Desember. Dan tanggal penutupannya kita pilih 30 Desember. Untuk deskripsinya kita pilih Gemastik 2. Nah, gambar eventnya kita bisa upload juga. Sama seperti tadi, kita pilih poster 2, kemudian klik open. Nah, kemudian kita bisa melakukan save seperti tadi. Nah, kita kembali ke data event dan data berhasil ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk source code dari data event. Nah, jadi yang pertama ini ada yang pertama tuh untuk mendefinisikan model data Odoo untuk eventnya, kemudian ada termasuk nama tabel di database-nya dan ada juga catatan atau deskripsi modelnya. Kemudian yang bawah ini tuh untuk mendefinisikan model pada kolomnya ada nomor, nama event, deskripsi dan juga kategori. Di sini kategorinya ada beberapa pilihan seperti AI, web development, game development, IoT, robotics, animation, business plan, dan juga lainnya. Nah, di sini juga kita bisa memilih kolom di tanggal pembukaan dan juga di tanggal penutupannya. Nah, yang bawahnya ini adalah field untuk menambahkan gambar. Jadi ini kita bisa melakukan upload gambar di sini. Kemudian yang bawahnya ini adalah import wizard untuk melakukan import CSV. Kemudian yang bawah ini yang di line 37 itu untuk
menjalankan ketika tombol import itu ditekan pada wizard, membaca data dari file CSV-nya, memprosesnya dan menyimpannya pada dalam model di event lombanya. Nah, kemudian untuk yang return paling bawah itu untuk mengembalikan aksi window Odoo-nya untuk menampilkan data event yang baru saja diimport. Kita juga bisa melihat di view-nya yang event kurang lebih sama. Ini untuk menampilkan yang event view untuk formnya. Di sini ada nomor, nama event, kategori, tanggal pembukaan, tanggal penutupan, dan juga deskripsinya. Nah, yang bawah ini untuk field gambarnya. Terus yang bawah ini untuk menampilkan event view tree-nya. Yang bawah untuk menambahkan field gambar pada tampilan tree. Bawah lagi, kemudian ini juga untuk membuat view form wizard dari import CSV-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat action window wizard dari import CSV-nya. Dan yang bawah adalah membuat menu itemnya. Jadi ini untuk mengakses wizard import CSV dan tampilan data event dan dihubungkan dengan tindakan window yang sesuai. Nah, mungkin itu saja dari fitur event yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya adalah submodul dari sistem mendukung keputusan yang akan dijelaskan oleh Rizam. Baik, terima kasih Nisa. Berikut adalah menu dari sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan atau SPK ini merupakan bagian yang paling penting dalam modul ini karena melakukan perankingan dari data mahasiswa untuk rekomendasi pada menu tim nantinya. Di sini kita mempunyai 4 kriteria, yaitu jumlah minat, tingkat kemampuan, IPK, dan juga memiliki prestasi atau tidak. Yang pertama ada jumlah minat. Jumlah minat ini kita menjumlahkan dari setiap minat atau keahlian yang dimiliki dari setiap mahasiswa. Semisal pada mahasiswa Muhammad Haidar, dia memiliki 2 minat atau keahlian, yaitu cloud computing dan DevSecOps. Nah, itu ditampilkan di data SPK seperti ini. Kemudian untuk tingkat kemampuan, itu dia ngambil data dari tingkat kemampuan pada data mahasiswa seperti ini. Kemudian IPK juga masih sama. Dia ngambil data dari IPK, kemudian memiliki prestasi atau tidak. Itu mengambil data dari field memiliki prestasi atau tidak seperti ini. Nah, kenapa kok angkanya itu 1 sama 2? Itu karena di dalam SPK kita memerlukan nilai integer atau float atau double untuk melakukan perhitungannya. Nah, di sini saya convert ketika isinya adalah iya, maka nilainya adalah 2, dan ketika tidak, maka isinya adalah 1. Kenapa kok saya tidak mengambil nilai 1 dan juga 0? Karena dalam SPK ini tidak boleh ada yang namanya data 0. Jadi saya memiliki opsi lain, yaitu 1 untuk tidak dan juga 2 untuk iya. Untuk SPK ini sendiri itu secara otomatis. Jadi misal kita nginputin data mahasiswa, baik itu input manual dari new ini atau dari import data mahasiswa ini, maka secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan dan akan menampilkan ranking dari mahasiswa tersebut langsung di menu sistem pendukung keputusan seperti ini. Tidak perlu klik tombol apa-apa, secara langsung, secara otomatis akan tergenerate dan akan muncul rankingnya yang bisa diurutkan seperti ini. Kemudian masuk ke dalam bagian codingan, kita masuk ke model terlebih dahulu, model SPK. Nah, di sini ada underscore name untuk database dari SPK-nya adalah spk.data, kemudian deskripsi ada data SPK, kemudian rec name ada mahasiswa ID, kemudian order nilai utility. Nah, nilai utility ini adalah nilai hasil akhir dari perhitungan SPK ini yang ditampung pada field nilai utility ini. Jadi kita melakukan order atau perankingan itu berdasarkan nilai utility. Kemudian berikutnya ada data alternatif. Nah, data alternatifnya kita mengambil data dari mahasiswa data. Jadi kita mengambil semua mahasiswa data itu sebagai alternatifnya. Kemudian ada kriteria. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memiliki 4 kriteria.
yaitu jumlah minat, tingkat kemampuan, IPK, dan juga memiliki prestasi atau tidak. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa setiap kriteria sudah berbentuk integer ataupun float. Integer, integer, float, dan juga integer. Kemudian nilai utility. Seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa nilai utility adalah nilai hasil dari perhitungan SPK. Dia fieldnya adalah float karena kita juga memiliki nilai float pada IPK. Kemudian untuk compute nilai utility ini, dia untuk memanggil function untuk melakukan perankingan. Jadi ketika ada field nilai utility, maka dilakukan perankingan pada function compute ranking seperti ini. Kemudian ada ranking. Nah, ranking ini untuk menampung field ranking pada tabel dari SPK ini, field ranking ini. Karena sebelumnya kita hanya memiliki data jumlah minat, tingkat kemampuan, IPK, dan memiliki prestasi dan juga nilai utility ya. Makanya kita perlu untuk field ranking ini. Kemudian berikutnya ada function mahasiswa ID.minat. Ini digunakan untuk menjumlahkan minat yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi menjumlahkan setiap minat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa seperti ini. Terus kemudian ada function untuk prestasi ini. Dia mengkonvert nilai 1 dan 2. Misal jika nilainya adalah tidak pada memiliki prestasi atau tidak, dia akan mengisi 1. Kemudian jika memilih iya, maka akan diisi 2. Kemudian berikutnya ada perhitungan SPK. Nah, di sini kita menggunakan metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Yang di mana dalam hal ini kita memanggil field jumlah minat, tingkat kemampuan, IPK, dan juga memiliki prestasi. Karena 4 field inilah yang kita jadikan sebagai kriterianya. Nah, kemudian sebelum masuk ke record, kita mendeklarasikan bobot terlebih dahulu. Jadi kita menentukan bobot dari setiap kriteria itu ada di field bobot seperti ini. Dengan kriteria yang pertama yaitu memiliki nilai 0,1, kriteria yang kedua 0,2, kriteria yang ketiga 0,5, kriteria yang keempat yaitu 0,2. Kemudian berikutnya dilakukan perulangan untuk melakukan perhitungan di setiap mahasiswa atau di setiap barisnya. Nah, di sini untuk kriteria kita mengambil rekor dari jumlah minat, tingkat kemampuan, IPK, dan juga memiliki prestasi. Kemudian langkah berikutnya yaitu normalisasi kriteria. Untuk rumusnya sendiri itu adalah setiap K dikurangi minimal nilai dari kriteria dibagi maksimal nilai kriteria dikurangi minimal kriteria untuk setiap K dalam kriteria atau dalam perulangan. Kemudian berikutnya adalah perkalian bobot yang dimana adalah rumusnya bobot dikali nilai untuk setiap bobotnya. Terus kemudian hasil dari perkalian normalisasi tadi dan juga bobot akan disimpan dalam rekor nilai utility. Nah, kemudian dalam nilai utility ini kita melakukan penjumlahan atau sum di setiap barisnya untuk menjumlahkan setiap kriteria dalam setiap baris atau mahasiswa. Nah, ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk nilai utility kita melakukan perankingan berdasarkan nilai utility pada function berikut. Oke, mungkin seperti itu SPK-nya. Mungkin bisa dilanjut ke menu tim untuk pembuatan tim yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hanafi. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang fitur tim. Bisa diklik. Di mana sama seperti menu event dan mahasiswa, di sini kita bisa mengelola data dari tim. Namun di sini terdapat perbedaan di mana bisa ditambahkan data. Nama timnya iTeam Tracker coba. Nah, untuk ketua tim ini kita akan setting udah otomatis di setting menjadi 1 orang. Jadi karena emang ketua harus 1. Namun untuk anggota sendiri dia bisa memilih eh, beberapa orang di mana ini bisa langsung tersinkronasi dengan database yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian mahasiswa. Di sana akan sinkron di sana.
Untuk anggota tim sendiri terdapat hal yang unik karena kita tadi ada SPK-nya, jadi urutan-urutan rekomendasi orang-orang yang di 5 besar ataupun 6 besar ini sudah melalui perankingan terlebih dahulu di sistem pendukung keputusan sebelumnya. Jadi bisa langsung memilih tim anggota terbaik gitu. Ini bisa langsung memilih beberapa orang. Kemudian bisa dilanjut ke kategori lomba, di mana dia akan menambahkan field yang sudah ditentukan. Ada web development, AI, dan lain sebagainya. Coba ambil AI. Kemudian deskripsi ini bebas, bisa mendeskripsikan timnya ataupun bagaimana. Kemudian untuk event, ini akan langsung eh, mengambil data dari event yang sudah diinputkan. Jadi semuanya saling terintegrasi sehingga membentuk ERP yang cocok untuk item tracker ini. Bisa disimpan datanya, bisa sinar teknologi coba. Jika disimpan akan muncul di sini. Lalu kemudian untuk kode programnya. Lalu ini untuk kode timnya, di mana di baris atas kita akan mengimpor API, models, dan field. Kemudian ini akan mengimpor models dari mahasiswa maupun event, karena kita butuhkan untuk input data di timnya. Kemudian setelah kelas itu deklarasi variabelnya. Kemudian untuk nama tim, leader, dan lain sebagainya, ini kita menambahkan fields untuk menginputkan data manualnya tadi, di mana many to one yang di leader itu menunjukkan bahwa saat ini akan mengambil satu orang saja. Kemudian untuk member itu bisa many to many, di mana bisa menambahkan banyak orang. Kemudian deskripsi bisa menambahkan teks bebas sesuai dengan keinginan user. Kategori lomba sudah ditentukan. Kemudian event lomba itu bisa mengambil satu dari data event yang sudah diimpor tadi. Itu saja dari model tim. Mungkin karena semua fitur sudah dijelaskan, mungkin sekian dari kelompok kita. Semoga project ini bermanfaat dan bisa dikembangkan di platform yang lain, nggak cuma di Odoo saja, dan kemudian bisa dikembangkan ataupun disempurnakan lagi di kemudian hari. Kurang lebihnya kita mohon maaf, mewakili kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.